Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya pada channel Amran Sapati. Kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum muatan lokal yang ada di daerah. Ya baik, kita lanjut. Jadi ini mengarah kemana? Jadi ini akan mengarah pada pendidikan, baik itu pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan menengah atas. Namun jika agak sulit untuk diterapkan pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, berarti bisa diterapkan pada sekolah dasar. Dan itu mungkin kita rasa nggak akan sulit jika kita bahas baik-baik. Ya baik. Jadi apa hubungannya dengan kurikulum pendidikan? Ya betul sekali. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan program Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang telah dimuat dalam prakongres-kongres yang selama ini dilaksanakan di pusat. Nah, jadi bagaimana kita mendukung program pemerintah pusat? Oleh karena itu, maka kurikulum muatan lokal yang ada di daerah harus diadakan. Ya, mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana caranya? Nah, caranya ya sepakati saja para petinggi-petinggi yang ada di daerah, kumpul semua para penggiat-penggiat budaya dari masing-masing etnis, karena pasti ya ada yang bilang, loh di satu daerah itu bukan cuma 1-2 etnis, banyak. Betul. Nah caranya kumpul semua, dikumpul dan bisa dibagi-bagi porsinya. Kau etnis 1 seperti apa, etnis 2 bahasamu seperti apa, etnis 3 bahasamu seperti apa, terus etnis 4 dan sebelum-sebelumnya dan yang lainnya, kalian di daerah-daerah mana saja persebarannya, nanti kita akan sesuaikan. Terus bagaimana jika bahasa yang belum punya kamus? Tidak perlu ragu. Yang pertama itu kita harus mau. Loh, kenapa harus ragu? Kita sudah punya kok, masa kita ragu? Ya, jadi untuk mendukung program pemajuan kebudayaan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, oleh sebab itu para petinggi-petinggi yang ada di daerah, dalam hal ini kepala daerah, mari bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain beserta masyarakat, dalam hal ini lebih terkhusus bersama tokoh adat, agar membahas bagaimana kita menghidupkan kurikulum muatan lokal yang ada di daerah masing-masing. Terus saya pernah dulu tahun lalu gitu, ada yang bertanya, Amran, muatan lokal yang ada di daerahmu, tidak usah di daerahmu, di kampungmu kan ada sekolah SD. Iya, saya bilang ada Pak. Terus muatan lokalnya apa? Oh, saya nggak tahu Pak. Loh, kenapa kamu nggak tahu? Di kampungmu kan? Iya Pak. Dia kembali bertanya, terus yang dulu yang pernah kamu pelajari ketika kamu masih duduk di bangku sekolah dasar? Saya bilang, ada Pak, kami pelajari bahasa daerah ini. Terus dia tanya, apakah itu bahasa daerahmu? Saya jawab, mohon maaf Pak, bukan. Itu ada bahasa daerah dari etnis lain. Namun seperti itu. Terus dia menjawab, loh kenapa begitu? Kalian pelajari bahasa etnis lain bisa kok, bahasa daerah yang ada di etnismu tidak bisa. Terus di kampungmu lagi sekolah itu, bagaimana bisa terjadi? Begitu.
Jadi ini hanya sekedar apa ya, masukan juga buat pemangku-pemangku kepentingan yang ada di daerah, karena mereka yang ada di pusat tidak akan mendapatkan data yang begitu banyak tanpa ada kerja dari tim-tim yang ada di daerah. Dan juga yang utama adalah masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, jika kita belakangi masyarakat, maka kemungkinan besar, mohon maaf ya, kita akan store data yang tidak betul. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya yakin pasti selama ini masing-masing daerah selalu mendata dengan fakta dan kenyataan, bukan asal dibuat-buat. Jadi harapannya, marilah kita selalu hidupkan muatan lokal, terutama di kurikulum, baik itu sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Namun mungkin ya untuk di sekolah menengah pertama dan atas tidak perlu. Namun minimal tidak pada sekolah dasar muatan lokal, mari kita hidupkan, mari kita masukkan pada kurikulum. Ini juga merupakan salah satu dukungan kita untuk pemajuan kebudayaan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Mungkin terus ini karena ya kita mengandai-andai. Jangan sampai ada dari etnis lain bilang, wah ini hanya utamakan etnisnya. Oh tidak. Yang pertama, saya kembali tadi bahwa para petinggi yang ada di daerah kumpul penggiat budaya dan tokoh adat dari masing-masing etnis, duduk bersama membahas bagaimana caranya. Dan itu saya rasa tidak akan sulit karena kalau profesor ya, pernah kita cerita sama profesor juga, dia mengatakan bahwa justru jika ada kesepakatan, musyawarah, mufakat, apapun itu tidak akan ada kesulitan. Apalagi itu untuk hal yang dalam hal kebaikan. Mungkin di segi bidang kebudayaan muatan lokal. Jadi saya rasa itu tidak ada ruginya dan tidak akan menyebabkan permasalahan. Karena itu dibahas untuk melestarikan masing-masing kebudayaan yang ada etnis di suatu daerah dan juga untuk mendukung program pemerintah pusat yang telah dimuat dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Nah, oleh sebab itu secara singkatnya atau kesimpulannya, kami harapkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah manapun, mari kita mendukung kegiatan generasi, mari kita duduk membahas sama-sama untuk menghidupkan kurikulum muatan lokal demi pelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya yang ada di daerah masing-masing. Cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.